Din, 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 din. Anjir. Anjir. Monsu prabapak. Bapak ke. Bapaknya. Bapak nih. So, aduh. Setuju, setuju. Jalan cuek banget. Dim. Itu nih. Oh, Nono ya. Nono ya. Semua kata yang udah ucap. Ngantuk banget, buset. Ngantuknya ngantuk banget. Pegang tenaga. Who text me today? Right now, in this class. So, didin terus ning harus deh. Ini tampilannya. Woi, woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Bisa saya mulai? Bisa. Mana yang lainnya belum gabung nih baru. Bisa sih mulai KP saya tentang perkembangan oklusi dan relasi rahang. Ya. Fase pertama
ya, pada fase sebelum erupsinya gigi sulung. Ya. Fase perkembangan ini bisa dibagi ya. Pertama satu periode sebelum erupsinya gigi sulung. Pada saat bayi dilahirkan, rahang atas dan rahang bawah hanya terlihat adanya gampet atau intraalveolar ya. Di mana jarak gampet atas dan bawah ini 6-8 mili ya. Gampet atas ini gampetnya ya. Yang rahang atas lebih ke anterior atau lebih maju 2,7 mili pada laki-laki dan 2,5 mili pada wanita. Pada saat lahir, gampet atas dan bawah udah ada segmennya 20 buah gigi susu. Karena jumlah gigi sudah 20 buah. Ya. 20 buah benih gigi susu. Gampet atas ini berbentuk seperti tapal kuda dengan palatannya dangkal, sementara yang rahang bawah bentuknya adalah huruf U. Pada saat mandibula beristirahat, gampet atas dan bawah tidak berkontak. Nah, ruang ini diisi dengan ujung oleh lidah, di mana ujung lidah nanti berkontak dengan bibir bawah. Yang kedua, periode gigi susu. Normalnya erupsi gigi susu dimulai pada usia 6 bulan ya. Usia 6 bulan, 7 bulan itu udah mulai erupsi, harusnya normalnya sudah mulai erupsi gigi susu. Kemudian dia lengkap, oklusinya semua udah erupsi semua gigi susu itu pada usia 3 tahun. Gigi pertama yang erupsi adalah gigi incisivus ya. Jadi incisivus sentral erupsi dulu, posisi idealnya adalah lebih vertikal daripada incisivus gigi permanen. Jadi pada saat gigi susu itu erupsi, itu posisinya dia tegak, lebih vertikal. Kalau gigi permanen, dia akan lebih, inklinasinya akan lebih ke labial. Tapi kalau gigi susu yang depan ini, gigi incisivus, itu dia posisinya tegak, lebih vertikal. Ya. Di ini gigi susu, dia posisinya lebih tegak, lebih vertikal dibandingkan dengan ini yang gede, ini adalah gigi permanen. Ya. Dia lebih maju. Coba bisa di sini ya. Saat oklusi sentrik overbite, gigi incisivus lebih dalam dan berkontak dengan singulum gigi incisivus atas. Jadi pada saat dia oklusi, overbite ini adalah jarak vertikal. Jadi ini. Ya. Nih, kalau jarak horizontal ini namanya adalah overjet. Tapi kalau dia vertikal ini adalah overbite. Ya, jarak vertikal di jarak overbite ini pada gigi susu. Dia letaknya kena singulum ini pada ya, jadi kontak gigi incisal gigi bawah ini berkontak dengan bagian singulum permukaan palatal gigi incisivus atas. Jadi dia overbite-nya lebih dalam. Ya. Ini jarak horizontal, ini jarak vertikal. Kemudian setelah gigi incisivus keluar, gigi molar pertama erupsi. Molar gigi ini akan membuat kontak oklusal sehingga molar bawah sedikit ke depan dari molar atas. Gigi M1, molar DC2, molar 1 DC2, kemudian gigi C, ya, gigi kanes DC2, kemudian menyusul erupsi, idealnya ada celah di mesial atas dan distal C bawah. Jadi harusnya gigi susu itu pas udah lengkap, dia harusnya renggang-renggangnya. Ada renggang di bagian atas, di maksila itu, di bagian mesial gigi canines. Jadi mesial canines atas, kanan dan kiri itu harusnya renggang-renggang. Karena nanti yang renggang itu buat tempat erupsinya gigi permanen. Sementara gigi yang bawah itu di distal canines bawah itu ada celah atau diastem. Ya, untuk tempat erupsi penggantinya nanti gigi C, P1 dan P2. Ya. Gigi terakhir yang erupsi adalah gigi molar 2, sedikit renggang dari molar 1, tetapi celah akan menutup dengan gerak ke depan daripada M2 hingga permukaan distal M2 atas dan bawah
berada pada bidang vertikal yang sama pada saat oklusi. Jadi kalau gigi udah erupsi semua sampai dengan M2 ini, nah M2 disidui atas dan bawah kontaknya harus tonjol lawan tonjol atau plus terminal plane seperti ini. Karena nanti di sini dia ada M1, nanti ada leeway space, istilahnya jarak selisih ruang antara C M1 M2 disidui dengan C P1 P2. Leeway space itulah nanti yang membuat jarak ini maju, M1-nya ke mesial atau ke anterior, nanti dia akan posisi M1-nya, relasi molar 1-nya nanti akan normal atau netrofusi. Tapi kalau dia M2 disiduinya berkontaknya seperti ini, ya ini normalnya ya. Ini distal step. Jadi yang rahang bawah M2-nya lebih ke arah distal. Nanti dia pas erupsinya M1 dia akan di sini. Nanti giginya akan distoklusi atau jadi maju yang rahang atas. Kelas 2 istilahnya ya, kelas 2 angle. Tapi kalau nanti yang gigi molar 2 disidui yang bawahnya lebih ke mesial atau mesial step, jadi nanti rahang bawahnya yang akan lebih maju. Karena nanti dia M1-nya tentu lagi akan lebih ke mesial atau ke anterior erupsinya. Makanya mesial step. Jadi kalau normalnya, idealnya adalah pada saat semua udah erupsi gigi susu, ini dia M2 disidui atas dan bawah, itu kontaknya adalah terminal plane atau cup to cup atau tonjol lawan tonjol. Jadi ideal kolpusi yang gigi susu ini adalah yang pertama, gigi incisifus ini renggang atau bercelah. Jadi pada rahang atas adalah di mesial gigi canines kanan dan kiri. Nah, jadi ini rahang atas nih ya, ini bercelah, ini normal dia. Kok renggang-renggang? Iya, renggang-renggang dia memang harus normal. Karena kalau nggak renggang, karena gigi permanen pengganti nanti kan dia lebih besar ukuran mesiodistalnya. Kalau dia ini ruangannya sempit, dia nanti akan berjejal, berantakan atau krodit. Jadi kalau lebar ini, dia akan cukup ruangannya untuk menampung erupsinya gigi permanen. Kemudian ada celah di mesial canines atas dan distal canines bawah. Ya. Di mesial canines atas, kanan dan kiri, kemudian distal canines atas, canines bawah, ini sebelah distalnya. Untuk nanti tempatnya CP1 dan B2 serta migrasi daripada tadinya M2-nya di sidunya tuh harus kontak sama bidang vertikal yang sama ya, jadi cup to cup. Nah, nanti pas M1 ini dia maju karena kan M1 M2 di sidui itu lebih besar mesiodistalnya daripada P1 P2 ya. Kemudian yang ketiga posisi vertikal, jadi gigi incisifus bawah berkontak dengan singlum gigi incisifus atas. Jadi tadi gigi incisifus itu posisinya lebih tegak vertikal ya, dan yang bawahnya ini gigi bawah ini ke bagian singlum. Tadi ini ya oklusi gigi susu yang normal, yang idealnya ya. Ini giginya posisinya tegak, inklinasinya tegak atau vertikal. Kemudian yang keempat, permukaan distal gigi molar 2 atas dan bawah berkontak pada bidang vertikal yang sama. Ini di M2-nya ya. Jadi dia cup to cup nih. Kalau ini maju, mesial yang mesial step ini kalau gigi bawah M2 ini lebih ke mesial, tentu nanti kalau M1-nya erupsi juga akan lebih ke mesial. Jadi nanti rahang bawah ini akan maju. Nah, kelas 3 apa istilahnya orang sini saul tuh ya. Nanti kalau yang atasnya yang distal step, berarti dia lebih maju gigi yang atasnya, M1-nya ini nanti akan protrusif, ponggos. Ada berapa tipe space, yaitu pertama interdental spacing, space pada sepek anterior untuk persiapan erupsi gigi incisifus tetap pada beberapa kasus terjadi di posterior. Nah, ini ya. Ini primate interdental spacing di mesial canines, kanan dan kiri. Ya. Ini gigi susunya. Jadi nanti dia space-nya ini akan nutup pada saat dia erupsi gigi permanen. Ini untuk rahang bawah adalah di distal. Primate spacing di distal canines bawah.
Ini gigi anisnya. Kemudian tadi yang ideal kontak daripada M2 disidui adalah class terminal plane, cup to cup. Ya. Kalau dia mesial step seperti ini. Giginya maju. Giginya maju, dia akan jadi kelas 3 karena molar satunya lebih ke mesial. Tapi kalau dia plus terminal plane atau cup to cup, vertikalnya sama, dia ini M6-nya juga akan ini. Nanti dia maju dengan adanya nih selisih ruang di waist space pada rahang bawah ini, gigi 6-nya ini karena CP1P2 jumlah ruangnya lebih kecil pada CM1 M2 karena M1 sama M2 disidui itu lebar mesiodistalnya lebih besar daripada gigi P1 dan P2. Kalau dia plus terminal plane nanti jadi akhirnya dia akan normal. Kalau distal step ini dia. Ya, jadi gigi bawahnya lebih ke distal, M1-nya. Untuk gigi atasnya ini jadi dia lebih maju. Jadi giginya protrusif atau giginya ponggos, kelas 2. Ini perkembangan oklusi ini, relasi ini, dia suka keluar di ujian nasional dokter gigi ya, UPOMNAS. Ini di ujian CBT, mana yang normal. Ini dia, Pak, ke oklusi M2 itu mana yang normal, mesial step, distal step, atau plus terminal plane kontak. Nah, ini dia. Karena nanti dia akan bergeser namanya ke gigi M1-nya ini ke mesial, jadi dia nitroklusi atau kelas 1. Nih. Yang ketiga ada leeway space ya. Jadi spacing tadi ada interdental space, ada primate spacing, ada leeway space. Nah, leeway space ini merupakan selisih jumlah lebar mesiodistal gigi C, M1 dan M2 disidui terhadap gigi C, P1 dan P2. Nah, besarnya leeway space ini menurut Nance, rahang atas 0,9, rahang bawah 1,7. Kalau menurut Moyers, rahang atas 1,3, rahang bawah 3,1. Ya. Kenapa harus ada leeway space ini? Nah, tadi dia ini nih. Dengan plus terminal plane ini, buduk vertikalnya M1 atas dan bawah dia cup to cup, nah dengan leeway space ini dia. Ini karena dia ini lebih besar M1 M2-nya, ganti ini. Nah, ini dia maju ke mesial M1-nya. Makanya jadi dia nanti oklusinya normal. Oklusi atau kelas 1. Tapi kalau dia udah mesial step, ini ada leeway space, dia tentu akan lebih maju lagi ke lebih mesial, maka jadi kelas 3 seperti ini. Yang atas juga gitu, kalau dia distal step, karena dia ini, dia maju, yang atasnya nanti dia jadi kelas 2, rahang atasnya lebih maju, atau protrusif. Ya. Jadi harus ada ruang di bawah ini di distal canines, ini karena untuk bergeraknya M1 ke arah mesial. Ya. Gunanya spacing pada gigi susu yang pertama yaitu membebaskan krodit gigi insisifus permanen yang ukurannya lebih besar. Jadi kalau rahang atas kelihatan gigi pas anak-anak tuh rata tidak renggang-renggang, nah kemungkinan nanti gigi insisifus permanennya akan keluarnya nanti karena lebih besar, nggak ada cukup ruangannya karena gigi permanen insisifus lebih besar. Jadi kalau dia nggak renggang-renggang nanti akan terjadi krodit atau giginya berjejal atau berantakan. Kedua, kemungkinan untuk erupsinya gigi canines P1 dan P2. Ini dia renggang-renggang nih. Ini normalnya. Ya. Memungkinkan shifting gigi M1 ke mesial untuk mencapai oklusi yang normal. Tadi ya adanya leeway space, maka memungkinkan gigi M1 itu bergerak ke mesial sehingga nanti oklusinya mencapai oklusi normal. Tiga yaitu periode gigi bercampur ya. Tadi gigi sulung yang bercampur. Gigi yang pertama erupsi adalah gigi molar 1. Ya. Jadi molar 1 permanen itu adalah erupsi pertama.
bawah ya, biasanya umur-umur 6 bulan, 6 tahun itu akan keluar di gigi M1 ya, kadang disertai dengan gigi I1 bawah ya. Sekarang Gigi M1 ini akan mengikuti erupsinya molar 2. Setelah mencapai bidang oklusal, oklusi gigi M1 atas dan bawah adalah cup to cup nih tadi ya. Kalau dia ke M2-nya seperti ini, maka M1 juga akan seperti ini karena dia ngikutin ini. Posisi daripada M2 deciduinya. Kalau dia seperti ini, distal step M1-nya ini dia akan maju juga yang atasnya, maka jadi kelas 2. Ya. Tapi kalau kelas terminal pen kontak lawan cup itu bisa nanti juga bisa cup to cup, atau kalau dia ada leeway space ini maju jadi kelas 1 atau normal. Ini mesial step ya. Jadi M1-nya tentu mengikuti ini lebih ke arah mesial, jadi ini kelas 3. Kemudian erupsi gigi incisivus akan terjadi di bagian palatinal atau lingual gigi susu disertai dengan resorpsi akar gigi susu sampai gigi susu tanggal ya. Ini urutan gigi incision ya, kapan dia nih permanen umur berapa bertukarnya nih ya. Jadi kalau dia gigi permanen itu mau erupsi, akar gigi susu ini akan diresorpsi sama gigi permanen, maka dia akan goyang. Gigi susunya goyang, misalnya umur 7 tahun, harusnya apa gigi yang ini keluar. Misal gigi 11 atau gigi 5161-nya. 5161-nya dia goyang, akan digantikan oleh ini dia. Gigi 11 sama 21. Ini seterusnya. Jadi harus tahu dia urut-urutan gigi permanen yang akan erupsi menggantikan gigi susunya. Tahap pergantian gigi CM1, M2 decidui dan gigi C, P1 dan P2. Bila leeway space ini hilang karena ada karies gigi susu atau garis proksimal, maka ruangan antara gigi M1 kanan dan kiri akan menyempit ya. Karena sehingga gigi M1 itu akan bergerak ke mesial. Jadi pada gigi susu pada anak-anak itu harus diperhatikan sekali karies di bagian proksimal atau di interdental, di mesial sama distalnya. Ya, semua ini kelihatannya sepele, tapi ini akan mempengaruhi panjang lengkung giginya ini. Di panjang lengkung ini akan menyempit, nanti M1-nya pas tumbuh dia akan bergeser ke mesial, itu ruangannya nyempit, maka nanti gigi permanen yang menggantikannya akan berjejal. Makanya kenapa kalau pada saat gigi susu ini ada karies harus segera ditambal. Karena begini, dia kontak nih gigi susu ini. Tapi karena ada karies, nih lubang juga, dia akan maju. Jadi gigi yang berdekatannya akan sebelahnya akan maju nih, mesial bergerak. Jadi tadinya panjang lengkungnya dia normal, tapi karena dia maju, karena ada karies, jadi panjang lengkungnya menyempit. Sehingga nanti gigi yang akan menggantikannya itu akan tumbuhnya di luar lengkung yang idealnya tadi. Dengan adanya leeway space ini, setelah pergantian gigi susu ke gigi tetap, maka oklusi M1 dari cup to cup menjadi oklusi normal. Ini renggang, lihat nih oklusinya normal. Makanya kenapa nih giginya udah seperti ini nih, udah radik, udah habis. Kok nggak dicabut? Ya, enggak, karena gigi susu itu nanti dia akan menuntun gigi permanennya tumbuh. Ini loh gigi susu, nanti gigi ini tumbuhnya di sini, ini gigi 61 karies. Selagi masih dia belum cukup umur untuk penggantinya, nggak dicabut. Oh, ini sakit, ini yang biarin aja. Sakit diobatin. Karena nanti kalau dia gigi permanennya akan menggantikan, nanti gigi susunya akan goyang. Kecuali kalau ini gigi susunya ini udah jadi akar, jadi ulkus. Jadi misalnya ini akarnya udah keluar dari gusi ini. Jadi pas ini sakit, pasien misalnya untuk mulut sakit karena ketusuk sama radiknya, sama akar giginya, apa boleh buat? Harus dicabut. Ya, karena ini busuk, itu dia
Tapi nanti resikonya gigi permanen yang akan tumbuh dia akan nggak ada arahnya mau tumbuh di mana ya. Ini kalau tidak ada, tapi kalau ada gigi susu dia kan ini nih. Ini terresorpsi, ini loh tumbuhnya di sini. Tapi kalau ini nggak ada gigi susunya hilang, ya akan tumbuhnya nanti mau muter ke sana, mahkotanya mungkin madep ke palatal atau ke seperti itu. Jadi centang perenang. Itulah fungsinya gigi susu. Jadi apapun dia, kalau dalam dia waktunya untuk tanggal, kalau dicabut. Ini lihat karies nih pada gigi susu nih, mesial distal, permukaan interdental ini, proksimal ini, itu penting makanya harus ditambal karena nanti dia nih ngerapat nih geser ke ini ya, geser terus ke mesial, jadi lengkungnya sempit. Efek tanggal gigi susu yang terlalu awal atau terlalu cepat. Kekurangan atau kehilangan struktur gigi C, M1 dan M2, terutama pada bagian proksimal akan menyebabkan space hilang dan gigi shifting ke mesial. Sehingga gigi permanennya penggantinya akan erupsi ke arah bukal atau ke luar, bahkan mungkin tidak dapat erupsi. Ya. Jadi kalau gigi M2 disidui itu tanggal terlalu awal atau prematur loss, jadi lepas tanggal copot sebelum waktunya. Ya, gigi M2 disidui, gigi P2 itu umur berapa erupsinya? Umur 9 tahun. Tapi M2 disidui ini paling sering rusak pada anak-anak ya, apalagi anak-anak sering makan coklat, nggak gosok gigi, ini nggak bisa dipertahankan lagi, habis nih mahkotanya, kan? Habis, hilang dia. Berarti space-nya akan prematur loss nih, hilang terlalu awal, hilang belum sebelumnya. M1-nya ini akan bergerak ke mesial. Nah, sementara ruang ini, ruang M2 ini akan diisi oleh gigi P2. Tapi kalau karena dia M1-nya bergeser ke mesial, di M1 tadinya ruangnya jadi begini, nanti makanya dia P2 yang akan gantikan itu dia tumbuhnya bisa di lingua, bisa di sebelah bukal. Jadi kalau ada P2 yang erupsinya di sebelah lingual, itu kemungkinan karena prematur loss atau tanggal terlalu awal gigi M2 disidui. Jika gigi M2 disidui di ekso sebelum M1-nya erupsi, maka M1 ini akan erupsi menempati bekas gigi M2 tersebut. Ya, tentu dia akan bergeser, makanya nanti P2-nya nggak ada ruang lagi. Nah, jika gigi M2 di ekso setelah gigi M1 erupsi, maka gigi M1-nya akan shifting ke mesial yang akan menghalangi erupsinya gigi P2. Untuk mempertahankan ruang akibat pencabutan awal gigi susu disebut space maintainer. Jadi kalau apabila harus dicabut, ya nggak apa-apa, tapi harus dibikinkan alat lepasan untuk mempertahankan ruang bekas M2 disiduinya itu nanti untuk ruang erupsinya gigi permanen gigi P2. Nanti kalian kalau nggak salah di blok 6 nanti akan bikin alat lepasan ya, space maintainer. Jadi bikin plat ada klamernya, kawatnya lagi di M1, juga klamer di bagian gigi depan. Ya, jadi untuk kalau dia udah terlanjur dicabut giginya, nih bikinkan alat lepasan namanya space maintainer untuk mempertahankan ruang akibat pencabutan gigi susu yang terlalu awal, terlalu dini. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah space maintainer. Nah, ini dibuatkan ini labial bow, ini kemudian ada Adam. Ini platnya. Nah, inilah dia M1-nya tanggal. M1 sama C-nya. Sementara ini masih lama usianya nih Pak. Jadi dibikinkan alat supaya ruangannya tidak menyempit. Yang depan, yang belakang, yang dua di sini ini tidak bergeser ke mesial. Yang gigi permanen ini, gigi 2 ini juga nggak akan bergeser ke distal. Jadi mempertahankan ruang ini yang namanya adalah space maintainer. Space maintainer ada yang lepasan, ada yang cekat. Tapi yang kalian bikin adalah yang lepasan. Kalau ini yang cekat ya. Space maintainer, ini yang cekatnya. Ya, bend and loop space maintainer seperti ini. Ini gigi M1 disidui yang tanggal. Ini, makanya dia dibuatkan alat untuk mempertahankan ruangan. Jadi dia nggak bergeser, yang belakang nggak maju ke mesial, yang depan giginya juga nggak maju, nggak bergeser ke posterior.
memilih nama aku sesederhana karena Beberapa memiliki pertimbangan nilai yang diperlukan sangat atau tidak tinggi. diperlu Diambil atau dari tidak salah satu alat survei yang space maintainer. Jadi berbagi ada beberapa kebahagiaan pertimbangan di perlu kepala tidaknya dan dibuatkan alat ingin space berkembang maintainer. Ya. usaha Mindit melihat adanya Jika peran gigi M2 disidui di limit exo sebelum gigi jarak P2-nya dengan erupsi, mereka yang itu perlu berproduk itu dibuatkan mereka beri space simpati maintainer. ke orang-orang tersayang. Ya. Karena Karena rasanya nanti apa? Karena di kalau M2 bagian udah seorang hilang terlalu terkadang awal, dini itu M1-nya akan itulah otomatis alasan akan mereka bergerak ke Mindit selalu mesial. memilih bahan-bahannya sendiri Karena sebagai M2 itu ruangannya besar daripada P2. Nanti dia bergeser, P2-nya bisa jadi nanti kalau sempit dia bisa nggak keluar atau impaksi, kalaupun keluar bisa ke tumbuhnya nanti ke lingual ataupun jadi kebuka. Jadi ada lingoversi atau bukoversi. Jika gigi M1 itu hilang terlalu awal, tidak mutlak diperlukan space maintainer. Ya. Jadi lebih penting M2 disidui-nya daripada M1-nya. Karena tadi itu M1 itu erupsinya posisinya akan mengikuti daripada M2. Ya. Agenese gigi incisivus lateral sering terjadi. Ya. Biasanya dibiarkan saja untuk ditempati di caninus. Ya. Gigi incisivus lateral ya, gigi 32, gigi 42, atau gigi 12 atau 22, itu sering dia agenese, jadi tidak ada benihnya. Ya udah biarin aja, nggak perlu dibuatkan alat karena nanti dia akan mungkin bisa ditempati oleh gigi caninus. Ya. Gigi anterior susu yang hilang terlalu awal, space maintainer ini bertujuan untuk psikologis, untuk mencegah bad habit. Karena kalau gigi anterior hilang, itu kadang nanti si pasien dia akan punya habit dorong-dorong lidah ke gigi anterior yang nggak ada giginya. Ya, jadi dibuat space maintainer itu lebih untuk supaya nggak punya kebiasaan buruknya, mencegah bad habitnya. Jadi tadinya nggak ada, tapi karena dia ompong di depannya, nanti begini-gini ini ya, lidahnya dorong-dorong ke depan. Nah, jadi untuk mencegah bad habit itu lebih ininya space maintainer lebih bersifat untuk itu, bukan untuk menjaga ruangnya. Ya. Jika gigi M1 hilang terlalu awal, maka M2 diharapkan akan menempati posisi daripada M1. Tetapi jika M2-nya sudah erupsi, maka ruang dipertahankan atau gigi M2 digeser ke mesial dengan perawatan orto. Peran gigi molar disidui. Yang pertama, regio M2 ini merupakan area kritis karena lebar mesiodistal gigi M2 lebih besar dari gigi penggantinya. Jika gigi M2 erupsi abnormal dan persistensi, maka dapat terjadi maloklusi. M2 disidui sering resorpsi abnormal, artinya M2-nya sering bertahan tetap ada. Jadi P2-nya nggak bisa. Jadi nggak ada resorpsi daripada akar M2 diresorpsi oleh P2-nya. Jadi dia masih utuh. Akarnya masih utuh. Harusnya kalau resorpsi kan dia akarnya jadi pendek, malah nggak ada, terus nanti giginya goyang. Ya. Atau persistensi dia jadi persistensi, jadi bertahan terus gigi itu dalam rongga mulut. Jadi EP2-nya nggak ada. Karena yang sering agenesi kan kalau selain gigi 2, 1, 2, incisivus lateral, gigi P2 ini juga bisa agenese. Persistensi gigi molar 2 disidui dapat menyebabkan erupsi gigi caninusnya ke arah bukal atau ke arah lingual. Bahkan bisa juga terhambat erupsinya atau impaksi. Persistensi gigi molar 2 disidui dapat menyebabkan panjang lengkung bawahnya terganggu, sehingga dapat menjadi ketidakteraturan letak gigi incisivus bawah. Ya, jadi M2 ini kalau persistensi panjang lengkungnya jadi berkurang, sehingga dapat menyebabkan gigi incisivusnya crowded. Okay. Resorpsi abnormal gigi susu dapat menyebabkan gangguan erupsi gigi penggantinya. Gigi C dan M2 disidui ini cenderung resorpsinya abnormal. Ya, jadi sering caninus disidui itu masih ada nih, nggak goyang. Masih ada akar rootnya. Tapi ada juga caninus permanennya. Ada yang pernah lihat? Jadi masih ada gigi susunya, caninusnya, ada juga caninus permanennya. Ya, atau karena dia nggak tanggal-tanggal, gigi C-nya masih persistensi, gigi susunya, makanya gigi caninus permanen tumbuhnya di atasnya, bisa juga seperti itu.
Kemudian periode gigi tetap ya. Iya. Perkembangan oklusi pada gigi tetap atau gigi permanen. Ada 3 tahap tadi ya. Perkembangannya erupsi gigi incisifus dan M1 pada usia 6-8 tahun. Kemudian erupsi gigi C, P1 dan M2, SC ini usia 10-14 tahun. Kemudian erupsi gigi molar ketiga usianya 18-20. Ini adalah urutan erupsi gigi permanen ya. Jadi yang pertama adalah gigi molar, yang molar 1, kemudian incisifus atas ya, incisifus 1 nih, centralis nih. Kemudian juga nanti sentralnya, kemudian nah ini dia. Kanus bawah, kanus atas ini terakhir umur 12 tahun ya. Kalau yang atas yang bawah justru P2-nya. Hanya P2 ini kalau lama keluarnya, kalau dia udah prematur loss M2 tadi tilang awal, makanya P2 ini sering tumbuhnya ada yang infaksi atau tumbuhnya lagi tadi ke lingual ataupun ke bukal. Karena dia M1-nya bergeser ke mesial, makanya ruangan ini jadi sempit. Beberapa keadaan yang terlihat pada gigi permanen. Pada saat oklusi gigi atas ke arah labial atau bukal dari gigi bawah. Jadi pada saat oklusi gigi atas itu lebih ke labial inklinasinya. Kalau pada gigi tadi kan giginya tegak. Tapi kalau pada gigi permanen dia lebih ke arah labial atau bukal daripada gigi bawahnya. Gigi incisifus lebih proklinasi dan gigi posterior lebih ke buklokinasi. Jadi ini lebih ke arah labial posisinya. Kalau pada gigi susu tadi kan gigi susu kan lebih tegak. Kalau gigi incisifus permanen ini lebih ke labial proklinasi, jadi agak kelihatan lebih maju. Ya. Kemudian semua gigi permanen berkontak dengan 2 gigi antagonisnya. Lihat ya, 1-1 ini berkontak dengan 3-1 dan 3-2. Juga 2-1 berkontak dengan dengan 3-1 dan 3-2. Kecuali gigi sentral bawah dan gigi M2 atas. Nah, jadi kalau gigi incisifus bawah ini kontaknya cuma dengan gigi 1-1 aja. Tapi yang atas dia berkontak dengan 2 gigi antagonisnya. Kecuali gigi 1 sentral bawah dan M2 atas. Ini beberapa keadaan oklusi pada gigi anterior permanen ya. Ini posisi lebih incisal daripada gigi incisifus. Kalau yang waktu pas gigi susu dia berkontak dengan singulum, tapi kalau pada gigi permanen dia berkontaknya jarak pada sepertiga arah vertikal ya. Itu kalau dia udah ke singulum berarti dia deep bite. Karena gigitan depannya mesti akan nggak kelihatan atau ketutup oleh permukaan palatal gigi bawah. Nah, ini dia. Ini posisi pada gigi permanen di sini nih sepertiga bagian palatalnya ketutupnya ini. Ini baru posisinya normal. Ini yang 3 ini adalah caninus atas berkontak dengan bagian mesial P1 dan distal C-nya. Ya. Ini posisinya. Nah, pada gigi permanen ada beberapa variasi yang terjadi. Bisa terjadi krodit ya, berjejal, dan juga sering yang berjejal adalah pada gigi 1, 2, gigi C, P2 dan M3. M3 ini sering terjadi infaksi ya. Hubungan sagitalnya bisa hubungannya kelas 2, tadi yang distoklusi, atau hubungan kelas 3 mesioklusi. Nanti tergantung dari variasi pada masing-masing inklinasi incisifusnya. Kemudian hubungan vertikalnya, jadi arah buka tutup ini bisa dalam gigitannya overbite, atau gigitan terbuka adalah open bite. Ya. Hubungan lateralnya bisa arah transversa itu bisa gigitan terbalik atau crossbite pada posterior, bisa juga malposisi gigi individual, jadi ada maloklusinya. Ini normalnya seperti ini untuk gigi depan anteriornya ya. Variasinya ini kalau pada gigi susu dia normal di sini pada bagian sebelum, tapi kalau pada gigi permanen
dia sudah artinya udah maju, udah di bite, jadi kelas 2 divisi 1. Nah, ini pada kelas 2 divisi 2 yang dalam di jarak tumpang gigit. Jadi arah vertikal ada tumpang gigit namanya overbite, kalau jarak horizontal atau overjet. Ini gigitannya edge to edge, jadi tepi lawan tepi. Kalau ini gigi bawahnya lebih maju, jadi crossbite anterior. Kalau ini gigitan terbuka atau open bite. Bisa juga variasi pada gigi permanen, krodit nih, krodit yang ringan ya, krodit yang ringan. Ini krodit yang agak yang sedang, ini krodit yang parah. Ya, ini gigi 1, 2 sama 2. Nah, ini 1, 2, 3-nya karena dia tumbuhnya terakhir, nggak ada ruang, maka dia sering berjejal atau dia ektopik, ginsul istilahnya. Ini juga ini yang kroditnya ringan, gigi 4-1-nya hanya sedikit ya, mesiolabioversi ya. Ini yang udah sedang, ini yang parah. Yang parah ini biasanya perlu pencabutan. Ini ya beberapa variasi pada gigi permanen ini. Ini gigi 3-nya ektopik. Ya. Nah, ini yang tadi yang maju distoklusi kelas 2. Nah, ini dia maju protrusif giginya. Ini kelas 3. Kreasi molar kelas 3 ya. Jadi edge to edge rahang atasnya yang nggak berkembang. Tipe 3. Ini juga ya, ini kelas 3. Nah, ini edge to edge. Di rahang bawahnya lebih besar daripada rahang atasnya. Ini rahang atasnya krodit ya, anteriornya krodit. Ini open bite. Open bite ini bisa dia punya habit ngisap jempol atau mendorong lidah ke depan, nanti bisa kayak gitu. Kalau mau open bite-nya masih kelainan dental, bisa dikoreksi. Tapi kalau udah kelainan skeletalnya melibatkan tulang rahang, nggak bisa lagi dirawat atau harus dibedah. Ini gigi yang kroditnya parah, dan ini midline-nya ini sudah digeser. Ini kroditnya parah ya. Ini gigi 3-nya inilah yang keluar atau buka versi. Tadi yang atas nih juga nih, karena dia terakhir nggak ada tempat lagi. Bisa juga di sini mungkin ada persistensi gigi karensi siduinya, gigi 5-3-nya, jadi nggak bisa turun. Oh my God. This is the one. Kemudian pada periode gigi orang tua. Jadi yang orang tua ini udah habis giginya, terjadi gigi yang mengalami keausan. Dengan adanya keausan, maka posisi mandibula akan bergeser ke anterior atau ke depannya, sehingga hubungan rahang atas dan rahang bawah juga akan bergerak ke anterior seperti kelas 3 angle. Jadi kalau kita lihat kalau orang-orang tua yang udah ompong, dia cenderung atau misalnya masih ada punya udah haus, itu dia mesti cenderung rahang bawahnya lebih maju. Jadi sepertinya kayak gitu. Karena dia pas waktu ada habis, tentu dia akan maju ini karena ingin berkontak dengan gigi atasnya. Tapi udah habis nih giginya, udah aus, dan kan dia ini. Jadi kelihatan pada orang-orang tua itu akan seperti kelihatan rahang bawahnya lebih maju daripada rahang atasnya. Lah, itu kuliah saya, kakek saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah nyetak ya? SL-nya mencetak ya? Ya, sudah cukup, dokter. Mencetak ya kalian ya sekarang ya? SL-nya. Cetak rahang atas, rahang bawah ya? Izin dokter, benar Pak. Iya, dokter. Nanti cetakan itu dipakai buat blok berikutnya tuh kalau nggak salah, bikin wire nanti. Bikin alat icak-icaknya, bikin alat lepasan space maintainer. Tapi karena nggak punya cetakan gigi susu gigi bercampur, makanya pakai cetakan gigi permanen. Nanti kalian bikin kawat, bikin labial bow, dan bikin Adam clammer. Jadi bikin di M1 kanan kiri sama di depan labial bow dari gigi 3
udah 13 ke 23 atau dari 33 ke 43. Jadi bisa rahang atas, bisa rahang bawah, nanti tergantung dari strukturnya pada waktu SL blok berikutnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup, dokter. Udah cukup jelas, paham? Sudah, dokter. Nanti bahan KP-nya saya kirim ke siapa ya? Ke Melani? Atau ke siapa? Yang nge-WA saya. Tadi Melani yang WA saya kan? Ke siapa saya kirim bahan Izin KP-nya? dokter, yang WA dokter tadi Tika dokter. Oh, 3. Jadi saya kirimnya ke siapa? Ke Pertama. Tika aja tidak apa-apa dokter. Oh gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri dulu